penyidik direktorat. Oke, ditetapin tersangka kasus pemerasan. Dugaan. Pertanyaannya ya buat Bapak yang terhormat ya, Bapak baju coklat yang terhormat ini, tolong jelaskan kenapa akhirnya pelaku yang merasa diperas itu melakukan penyuapan ya, dari narasi yang sudah beredar ya, dari suara yang sudah beredar ya, video suara yang sudah beredar di sana jelas-jelas Pak, orang tersebut mencari seorang Nikita Mirzani untuk menutup mulut dan bertanya red card lah bahasanya ya, kalau bahasa influencer, bahasa orang terkenal tuh red card ya Pak. Oke. Sekarang kalau ada kasus pemerasan berarti ada juga penyuapnya kan? Pemerasan apa penyuapan nih? Ini penyuapan loh Pak. Kenapa itu yang melakukan penyuapan nggak diperiksa juga Pak? Apa yang ditutupi dari masyarakat? Kejahatan apa yang tidak boleh diketahui masyarakat oleh pelaku penyuapan? Pak, orang Indonesia nggak semuanya bodoh Pak. Dikulitin nih Pak satu-satu. Orang Indonesia nggak semuanya bodoh Pak. Bapak mesti sadar, di Indonesia itu kan kita udah tahu ya, kalau misalnya ada pelaku yang menerima suap berarti penyuapnya juga jadi tersangka dong harusnya. Nah, penyuapnya ini harusnya jadi tersangka. Apa nih yang ditutup-tutupi nih dari masyarakat? Kejahatan apa yang harus ditutupin dari masyarakat? Harusnya diperiksa juga itu Pak, pelapornya. Pelapornya diperiksa Pak, ngapain dia mau nyuap-nyuap orang? Apa yang ditutupin dari masyarakat? Harusnya jadi tersangka juga Pak. Nggak bisa satu orang aja, satu dua orang ini aja yang menerima, yang dicari-cari ya, yang dicari-cari untuk disuap, ya kan? Dicari-cari untuk tutup mulut. Apa dong Pak ya? Coba Pak ya, coba digamblangkan ke masyarakat, karena nggak semua masyarakat ini bodoh ya Pak. Jadi kalau kasus Nikita Mirzani ini cuma hitungan 1 bulan, bagaimana dengan kasus persekusi yang lain yang terjadi sama Doktif? Ini kasus ini aneh loh Pak, kalau di mata masyarakat seperti saya ya Pak. Kenapa saya bilang aneh? Jelas-jelas seorang Nikita Mirzani dicari untuk disuap, tapi pelaku penyuapan yang melaporkan itu nggak diperiksa juga. Harusnya diperiksa. Tanya kenapa kamu melakukan penyuapan? Kejahatan apa yang coba kamu tutupin? Think smart. Lagi selonjoran nonton Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Kenapa itu Pak? Kenapa? Karena dia dilaporkan oleh Dokter Reza atas dasar apa? Penyuapan. Ini Ustadz yang ngomong ya, Ustadz. Masuk kan? Jadi dia udah di ini Pak, di Polda Metro Jaya. Pakai baju oranye. Kita sampingkan dulu itu dalam syiar Islam. Betul. Penyuap dan dia disuap. Nah, dalam kajian Islam Pak, kalau yang nyuap itu hukumnya apa, yang disuap hukumnya apa Pak? Iya, baik. Berarti kan kalau dia disuap berarti ada penyuap. Ya. Nah, gimana dalam kajian Islam disuap dan menyuap? Baik, terima kasih Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, ar-rosi wal murtasi finnar. Yang menyuap maupun yang menerima suap, dua-duanya adalah neraka. Artinya dilarang. Iya. Jadi yang nyuap itu juga sama. Iya. Hukumnya. Karena dia anak inisiatif ya, berbuat jahat ya. Tapi kalau dia tobat, itu ya, lagi. Semoga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar ya Pak ya. Betul. Jadi penyuap dan disuap. Yang disuap dua-duanya salah. Ya. Salah. Harusnya sama baju oranye harusnya. Si dia juga nggak mau sendirian. Iya. Dalam kajian Islam ini ya. Karena yang nyuap salah, yang disuap juga salah. Karena laporannya tuh penyuapan katanya. Berarti yang disuap itu berarti juga salah. Guys, seperti yang kalian saksikan bersama, setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, semakin banyak netizen Indonesia, atau boleh kita katakan masyarakat Indonesia, yang akhirnya speak up dan mereka merasa
kasus dari Nikita Mirzani ini aneh. Kenapa pihak yang diduga melakukan penyuapan itu tidak dilaporkan? Karena kalau dipikir secara logika, dua-duanya salah. Bahkan tadi ada salah satu ustadz yang menjelaskan menurut kajian Islam, tidak hanya yang menerima suap yang bersalah, tapi pihak pemberi suap juga bersalah. Jadi dua-duanya bersalah. Makanya tadi ada anjuran dari Bapak Ustadz, pihak yang memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani juga harus diperiksa dan layak juga untuk pakai baju orange. Ini ada sebuah berita yang diunggah oleh salah satu hacker yang bernama FIFA_Vault Cyber. Nah, di sini ada beberapa hal yang disampaikan dan pastinya saya juga akan bertanya kepada kalian atau komentar kalian terkait pernyataan dari FIFA_Vault Cyber. Aing nggak basa-basi pakai nama samaran Beer Brand seperti tim gabut yang lain karena saya nggak selembut mereka dan biar netizen tidak bertanya-tanya. Teruntuk yang terhormat Bapak Kombes Pol Roberto Pasaribu yang menjabat di Dir Cyber Polda Metro Jaya. Saya baru bilang jatuh cinta pada Polda Metro Jaya, tapi Anda mulai main dua kaki di belakang saya. Katanya diduga gitu ya, ada permainan dua kaki. Di postingan saya sebelumnya udah bilang jangan sampai ada win-win solution untuk kasus Nikita Mirzani. Tapi Pak Roberto berencana mau lobby ke Adiaksa alias Kejati untuk meringankan hukuman NM. Sespesial itukah Nikita Mirzani di hidup Anda, wahai Bapak Roberto? Dua hal lagi yang mau disampaikan. Pertama, waktu Nikita Mirzani datang ke Polda Metro Jaya, di meja itu telah disiapkan baju tahanan dan borgol untuk Nikita Mirzani dan Mail. Namun kenapa pada saat penahanan Nikita Mirzani dan Mail justru terlihat berbahagia dengan melambaikan tangan sambil tersenyum, seolah-olah ini menyimpan sebuah rahasia besar. Apa gunanya borgol di atas meja itu? Jadi di sini dia protes gitu ya. Waktu Nikita Mirzani dan Mail mau dilakukan penahanan, di meja di depan mereka itu sudah ada baju orange dan juga borgol. Tapi yang kalian lihat bersama, Nikita Mirzani tidak menggunakan sepenuhnya baju orange tersebut, tapi diselempangkan seperti itu ya. Jadi Nikita Mirzani seperti melakukan fashion show seperti itu. Mail pun mengenakan baju orange tapi tidak dikancingin. Namun mereka tidak diborgol. Hal itulah yang menjadi pertanyaan dari FIFA_Vault.Cyber. Yang kedua, bagaimana bisa Nikita Mirzani yang sudah ditahan bisa melakukan update melalui akun sosmednya? Bukankah seseorang yang sudah ditahan tidak diperkenankan membawa alat komunikasi? Kalau soal ini sepertinya pemilik akun FIFA_Vault.Cyber lupa dengan admin. Jadi menurut informasi yang beredar, Nikita Mirzani itu punya admin tersendiri yang selalu mengupdate status, feed sosial media ataupun story tentang keseharian Nikita Mirzani. Jadi menurut saya pribadi itu bukan Nikita Mirzani, tapi adminnya yang ditugaskan untuk merepost beberapa dukungan dari netizen untuk Nikita Mirzani. Permainan apapun yang dimainkan bakal saya bongkar, meskipun itu masih dalam rencana. Jadi si hacker ini sepertinya tahu banget gitu ya apa yang terjadi di Polda Metro Jaya kemarin, sesaat sebelum Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka.